Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita Muslim yang dirahmati Allah, dalam sejarah panjang umat manusia, kitab-kitab suci memiliki peran sentral dalam membentuk kepercayaan, budaya, hingga peradaban. Di antara berbagai kitab yang dikenal luas, Injil Barnabas adalah salah satu yang paling kontroversial. Disebut-sebut oleh sebagian kalangan Muslim sebagai Injil yang paling mendekati kebenaran Islam. Kitab ini telah memicu debat, kajian akademik, dan bahkan konflik ideologi selintas agama selama ratusan tahun. Tapi benarkah Injil Barnabas lebih sahih daripada Alkitab yang dikenal umat Kristen saat ini? Atau justru ia hanyalah rekayasa sejarah dari abad pertengahan? Mari kita telusuri lebih dalam, menembus kabut sejarah, dan menggali fakta-fakta yang terlupakan. Injil Barnabas adalah sebuah kitab yang mengklaim ditulis oleh Barnabas, salah satu murid Yesus. Dalam kitab ini, narasi yang disampaikan sangat berbeda dari Injil-Injil kanonik, seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Salah satu perbedaan paling mencolok adalah bahwa Injil Barnabas menolak penyaliban Yesus. Sebaliknya, kitab ini menyatakan bahwa Yesus tidak disalib, dan bahwa seorang lain, dalam beberapa versi disebut Yudas Iskariot, yang diserupakan dengannya dan disalibkan menggantikannya. Tak hanya itu, Injil Barnabas bahkan menyebut-nyebut kedatangan Nabi Muhammad dengan nama dan menyatakan bahwa Yesus meramalkan kedatangan Nabi terakhir ini yang akan membawa kebenaran sejati dari Tuhan. Narasi seperti ini tentu sangat resonan bagi umat Islam yang memang dalam keyakinannya juga menolak penyaliban Yesus dan mengakui kenabian Muhammad sebagai penutup para nabi. Namun, dari mana sebenarnya kitab ini berasal? Dan apakah benar ia berasal dari abad pertama seperti klaimnya? Naskah Injil Barnabas yang paling terkenal ditemukan bukan di Timur Tengah, bukan pula di tanah Yerusalem atau Antioch, melainkan di Eropa. Dua manuskrip utama Injil Barnabas diketahui. Satu ditulis dalam bahasa Italia dan satu lagi dalam bahasa Spanyol. Versi Italia ditemukan pada abad ke-16 dan kini tersimpan di Perpustakaan Nasional Austria di Vienna. Sedangkan versi Spanyol pertama kali diketahui publik melalui publikasi oleh George Sale, seorang orientalis Inggris pada abad ke-18. Yang mengejutkan, dalam versi Italia tersebut, Injil Barnabas banyak menggunakan konsep dan istilah yang lebih dekat dengan dunia Islam dan Eropa abad pertengahan daripada dunia Yahudi atau Kristen awal abad pertama. Misalnya, terdapat penggunaan nama Muhammad secara eksplisit. Juga konsep tentang neraka, surga, dan amal yang lebih mencerminkan doktrin Islam daripada Yudaisme atau kekristenan awal. Bahkan kalender dan perhitungan waktu dalam kitab ini mengikuti sistem kalender Islam, bukan sistem Romawi atau Ibrani. Jika manuskripnya baru muncul di abad ke-16, mungkinkah kitab ini benar-benar ditulis oleh murid Yesus? Siapakah sebenarnya Barnabas? Nama ini kerap muncul dalam sejarah kekristenan awal, namun sosoknya sering tenggelam di balik tokoh-tokoh besar seperti Paulus dan Petrus. Barnabas bukan bagian dari 12 murid Yesus, tetapi ia memiliki peran kunci dalam membangun komunitas Kristen pada abad pertama. Barnabas lahir dengan nama Yosef, seorang Yahudi dari suku Lewi yang berasal dari Pulau Siprus. Para rasul menjulukinya Barnabas yang berarti anak penghiburan, julukan yang mencerminkan sifatnya penopang, pendamai, dan pendorong sesama. Ia dikenal sebagai dermawan yang menjual harta miliknya untuk membantu komunitas Kristen. Tapi yang lebih penting, ia adalah orang pertama yang mempercayai pertobatan Saulus, yang kelak dikenal sebagai Paulus. Saat semua orang takut dan meragukan, Barnabas berdiri sebagai jembatan, memperkenalkan Paulus kepada para rasul. Tanpa Barnabas, mungkin kisah Paulus akan sangat berbeda. Barnabas juga berperan penting di kota Antiokhia, tempat istilah Kristen pertama kali muncul. Ia mengajar dan memperkuat iman para pengikut baru, bahkan kembali menggandeng Paulus untuk melayani bersama. Namun dalam satu peristiwa, Barnabas dan Paulus berselisih tajam soal Markus, keponakan Barnabas. Paulus menolaknya, tetapi Barnabas tetap membela dan memilih membawa Markus bersamanya. Dari sinilah mereka berpisah jalan. Setelah itu, nama Barnabas perlahan menghilang dari catatan utama. Sebagian tradisi menyebut Barnabas mati syahid di Siprus. Namun celah sejarah ini kemudian dimanfaatkan oleh berbagai klaim
termasuk bahwa Barnabas menulis Injil sendiri yang menolak ketuhanan Yesus dan meramalkan datangnya Nabi Muhammad. Namun, secara historis, tidak ada bukti kuat bahwa Barnabas menulis Injil semacam itu. Injil Barnabas yang muncul berabad-abad kemudian, di abad ke-16, tidak bisa dikaitkan langsung dengan tokoh Barnabas dari abad pertama. Yang kita tahu pasti, Barnabas adalah sosok yang membangun, bukan memecah. Ia bukan penulis Injil alternatif, tapi pemimpin awal yang berjasa dalam pertumbuhan gereja. Ia mempercayai manusia, memberi harapan kedua, dan hidup dalam semangat penghiburan. Mungkin karena itulah, meski namanya tak banyak disebut, warisannya tetap terasa. Beberapa isi dari Injil Barnabas sangat berbeda dan kontroversial. Pertama, penolakan terhadap penyaliban Yesus. Salah satu isi paling mengejutkan dalam Injil Barnabas adalah klaim bahwa Yesus tidak disalib. Dalam teks ini dikisahkan bahwa saat para tentara Romawi hendak menangkap Yesus, Allah menyelamatkannya dan mengangkatnya langsung ke surga. Sebagai gantinya Yudas Iskariot, murid yang mengkhianatinya, diserupakan wajahnya menjadi Yesus dan akhirnya dia yang disalibkan. Narasi ini secara langsung menolak inti dari teologi Kristen yang meyakini bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah jalan keselamatan umat manusia. Klaim ini sejajar dengan yang tercantum dalam Al-Quran, khususnya pada surah An-Nisa ayat 157 sampai 158, yang menyatakan bahwa Yesus tidak disalib dan tidak dibunuh, tetapi diangkat kepada Allah. Kesamaan ini membuat Injil Barnabas menarik bagi sebagian umat Muslim, yang menganggapnya sebagai pembenaran tertulis atas ajaran Islam mengenai Nabi Isa. Namun bagi umat Kristen, narasi ini mengguncang fondasi ajaran iman mereka. Penyaliban dianggap sebagai bukti cinta kasih Tuhan, sedangkan Injil Barnabas menafikannya secara tegas dan menempatkan Yesus sebagai sosok yang terhindar dari penderitaan salib. Yang kedua, kabarkan datangnya Nabi Muhammad. Poin kontroversial berikutnya adalah adanya nubuat dalam Injil Barnabas mengenai kedatangan seorang nabi terakhir bernama Muhammad. Dalam teks ini, Yesus digambarkan sebagai mengatakan bahwa dirinya bukan Mesias, tetapi utusan yang mempersiapkan jalan bagi nabi sejati yang akan datang di akhir zaman. Nabi tersebut dikatakan akan membawa kebenaran yang sempurna dari Tuhan dan menyempurnakan risalah para nabi sebelumnya. Nama Muhammad muncul secara eksplisit dalam beberapa bagian naskah, suatu hal yang tidak pernah ditemukan dalam Injil kanonik manapun. Kemunculan nama Nabi Muhammad dalam konteks nubuat Yesus tentu menuai penolakan dari mayoritas kalangan Kristen. Dalam Injil-Injil kanonik tidak ada catatan bahwa Yesus menyebutkan Nabi Muhammad sebagai nubuat Yesus. Dalam Injil-Injil kanonik tidak ada catatan bahwa Yesus menyebutkan Nabi Muhammad sebagai nubuat Yesus. Dalam Injil-Injil kanonik tidak ada catatan bahwa Yesus menyebutkan Nabi Muhammad sebagai nubuat Yesus. Dalam Injil-Injil kanonik tidak ada catatan bahwa Yesus menyebutkan Nabi Muhammad sebagai nubuat Yesus. Dalam Injil-Injil kanonik tidak ada catatan bahwa Yesus menyebutkan Nabi Muhammad sebagai nubuat Yesus. Dalam Injil-Injil kanonik tidak ada catatan bahwa Yesus menyebutkan Nabi Muhammad sebagai nubuat Yesus. Memperkuat asumsi para peneliti bahwa Injil Barnabas disusun setelah Islam menyebar luas dan mencerminkan pengaruh teologis dari dunia Islam abad pertengahan. Banyak ahli meyakini bahwa penyisipan nubuat ini bukan bagian dari tradisi lisan Kristen awal, melainkan hasil redaksi yang ditujukan untuk membangun jembatan antara dua agama besar, atau bahkan untuk mendukung klaim keunggulan Islam atas teologi Kristen. Dan yang ketiga, penolakan terhadap keilahian Yesus. Injil Barnabas juga secara eksplisit menolak keilahian Yesus. Dalam naskah ini, Yesus berulang kali menyatakan bahwa dirinya hanyalah seorang hamba Allah, seorang nabi, bukan Tuhan dan bukan pula anak Tuhan. Ia menolak disembah oleh murid-muridnya, bahkan marah ketika mereka memanggilnya dengan gelar yang menunjukkan ketuhanan. Penolakan ini menjadi fondasi teologis utama dalam Injil Barnabas, dan sangat kontras dengan ajaran Kristen yang memandang Yesus sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Penolakan terhadap keilahian Yesus dalam Injil Barnabas sejajar dengan ajaran Islam yang memandang Nabi Isa sebagai rasul besar, namun bukan Tuhan atau anak Tuhan. Bagi umat Muslim, penegasan ini memperkuat narasi
bahwa tauhid telah diselewengkan dalam tradisi Kristen dan bahwa ajaran Yesus sejati telah kembali dalam Islam. Namun, dari sudut pandang sejarah dan teologi Kristen, pandangan ini dianggap sebagai bentuk heresi atau penyimpangan. Apalagi jika mengingat bahwa kredo-kredo Kristen awal yang merumuskan ketuhanan Yesus sudah terbentuk sejak abad kedua dan ketiga, jauh sebelum kemunculan Injil Barnabas. Maka klaim ini tidak hanya berbeda, tetapi menantang struktur iman Kristen secara mendasar. Gereja Katolik dan Protestan secara resmi menolak keaslian Injil Barnabas. Mereka menganggapnya sebagai pseudepigrafa, karya yang ditulis dengan mengatasnamakan tokoh besar masa lalu, namun sejatinya bukan tulisan tokoh tersebut. Di sisi lain, banyak kalangan Muslim yang menyambut Injil Barnabas sebagai pembenaran akan ajaran Islam dalam perspektif Kristen awal. Beberapa buku dan kajian Islam bahkan menyebut Injil ini sebagai bukti bahwa ajaran Islam sudah diramalkan sejak dahulu. Tidak semua ulama Islam menerima Injil Barnabas begitu saja. Namun, tidak semua ulama Islam menerima Injil Barnabas begitu saja. Beberapa mengingatkan bahwa validitas kitab ini juga perlu diuji secara kritis dan bahwa Islam sendiri memiliki Al-Quran sebagai wahyu yang sempurna dan tidak perlu pembenaran dari kitab-kitab lain. Injil Barnabas merupakan dokumen yang unik. Ia menjadi jembatan, namun juga batu sandungan. Ia menginspirasi, namun juga mengundang debat. Secara sejarah, bukti-bukti menunjukkan bahwa Injil ini tidak ditulis oleh Barnabas di abad pertama, melainkan kemungkinan besar berasal dari abad ke-15 atau ke-16. Namun demikian, nilai Injil Barnabas terletak bukan pada keautentikannya, melainkan pada bagaimana ia merefleksikan upaya manusia untuk mencari kebenaran, merekonsiliasi kepercayaan, dan memahami Tuhan dengan segala keterbatasannya. Apakah Injil Barnabas benar atau hanya karangan fiksi religius? Pertanyaan itu tidak akan mudah dijawab, karena ia menyentuh wilayah keyakinan, bukan sekadar sejarah. Namun satu hal pasti, mempelajari sejarah kitab ini membuat kita sadar bahwa pencarian kebenaran adalah proses yang kompleks, panjang, dan memerlukan kerendahan hati. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.